Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah gabung di perkuliahan kearifan budaya lokal. Sementara nanti Bu Caci list yang hadir lewat daftar nama partisipan. Begitu saja ya. Terus agenda kita hari ini adalah kalian yang berkenan untuk mempresentasikan hasil kunjungannya di tempat tari. Kemarin seperti itu ya kesepakatannya. Iya. Oke, langsung saja monggo yang berkenan untuk menyampaikan hasil observasinya. Nanti teman-teman yang lain dan Bu Caci boleh memberikan komentar ataupun bertanya seperti itu. Untuk yang hadir Bu Caci list dari daftar partisipan saja gitu. Monggo yang pertama kali ingin menampilkan hasil observasinya, silahkan. Kalian sudah melakukan observasi itu ya? Sudah, Bu. Oke, berarti kalau sudah langsung saja ditampilkan biar nanti dapat nilai dari partisipasi gitu. Monggo Mbak Freri. Mohon maaf Ibu, belum saya upload di YouTube, Bu. Oh, begitu. Iya. Saya yang nomor 2 saja, Bu. Oh, ngoten. Nggih. Iya. Sinten yang duluan? Mbak Rosa? Sampun? Oke, Mas Jamal, monggo Mas, langsung saja ditampilkan. Boleh dari link YouTube-nya diputar, kemudian nanti yang lainnya silakan menyimak, kemudian memberikan komentar atau bertanya. Monggo Mas Jamal, waktu sepenuhnya Bu Caci berikan ke Mas Jamal. Tapi sebelumnya ngapunten Bu Caci, ini saya lagi di luar, jadi ada agak suara lagu-lagu ini karena hujan loh. Oh, nggih, enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa Mas Jamal. Nanti bisa Iya, dianggap skip untuk yang lagu. Mohon izin untuk share screen gitu. Nggih, monggo. Oke. Sebelumnya terima kasih Bu Caci atas keberikan waktunya, dan mohon maaf tadi juga saya sudah menunggu kok tumben habis Jumatan kok nggak ada link video konferensinya. Nggih. Jadi Bu Caci tadi nunggu komando, maksudnya nunggu apa ya, keputusan dari Bu Anggun. Lah Bu Anggun tadi rapat begitu, jadi WA dari Bu Caci tidak di-read ngoten, jadi menunggu dulu. Nggih, langsung saja Mas Jamal, monggo. Oke, baik, terima kasih Bu Caci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas diberikan waktunya dan kesempatan untuk menjelaskan terkait observasi pada tarian daerah. Nah, pada kali ini saya mengangkat tari dari asal Surabaya, itu tari Rek Ayo Rek. Nah,
mungkin lebih jelasnya saya share dulu, nanti setelah video setelah saya share baru nanti kami jelaskan terkait apa namanya observasi tersebut. Bisa dibuat landscape Mas, biar tampak lebih besar. Atau dirotasi enggak? Mohon maaf Mas Jamal, untuk tariannya ini memang tidak ada suaranya begitu? Ada Bu Caci, ada. Nggak terdengar ya suaranya ya? Mboten. Wah ini soalnya saya pakai HP Bu Caci, pripun. Oh, nggih. Berarti yang diwawancarai itu mbaknya yang menari itu atau Bismundi Mas? Nggih, ibu tersebut yang Oke. saya wawancarai karena Mungkin langsung di pas wawancaranya begitu, adakah? ada Bu Caci. Kalau saya putarkan wawancaranya, otomatis juga nggak terdengar suaranya. Oh begitu. Nggih. Mungkin bisa dicoba dulu Mas Jamal yang wawancaranya saja, langsung diproses wawancara. Oke, baik Bu Caci. Bagaimana Bu Caci? Apakah terdengar suaranya? Mboten ya Mas Jamal, mboten terdengar. Mungkin bisa sambil ini diputar, Mas Jamal menyampaikan. Jadi pas hasil wawancaranya ngoten seperti apa? Yang Mas Jamal tanyakan apa saja informasi yang didapatkan dari mbaknya yang menari. Oke, baik Bu. Yang saya dapatkan setelah wawancara tersebut terkait observasi, ya, yang pertama adalah mengenai bentar karena saya catat di handphone, bisa sih, jadi saya melihat dulu. Oke. Yang pertama yaitu terkait sejarah tari rek ayo rek. Nah, pada saat itu bisa kita teman-teman, ya, waktu zaman dulu itu ada sekelompok anak muda-mudi yang
lagi berjalan dan duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan, yaitu tepatnya di daerah Tunjungan. Nah, di situ mereka bercengkrama, bersandar gurau. Kemudian waktu mereka duduk-duduk, ada kelompok anak muda-mudi yang lewat. Lalu anak-anak yang duduk tersebut memanggil yang lewat tadi untuk duduk-duduk dan bercengkrama di pinggir jalan itu. Jadi tari rek, ayo melakukan tunjuk. Nah itu rek ayo rek itu mengajak. Terus kemudian yang nomor 2 gerakan tari rek ayo rek tersebut. Gerakannya seperti apa? Nah, seperti yang sudah kita share tadi, yaitu tidak harus patok atau bisa jadi gerakan tari rek ayo rek itu bisa diganti-ganti menurut penari tersebut. Nah, gerakan tari rek ayo rek sendiri kebanyakan sangat mudah dan dinamis sehingga anak-anak maupun anak-anak dewasa bisa menirukan gerakan tersebut. Sehingga gerakan tari rek ayo rek itu mudah ditirukan dan ditarikan oleh siapa saja, tidak ada aturannya. Seperti itu. Kemudian ciri khas tari rek ayo rek dibanding tari yang lain, ya, yaitu ciri khasnya kalau tari rek ayo rek itu gerakannya ya bisa diganti-ganti. Kalau tari yang lain kan sudah ada aturannya, tahu ada patok. Kemudian perkembangan tari rek ayo rek sampai saat ini, ya, perkembangannya sangat bagus dan bisa ditarikan serta dinyanyikan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Kita sebagai ya mahasiswa Nusantara, apalagi saya sendiri ya, yang asal dari Surabaya, juga harus melestarikan budaya dari di daerah kita masing-masing. Jangan sampai ditinggalkan. Biarpun ada budaya tari dari daerah atau negara lain, tetapi kita tetap melestarikan. Kemudian observasi selanjutnya yang saya pertanyakan, apakah ada khusus kostum sendiri? Nah, pada saat itu saya mengunjungi itu tidak memakai kostum. Kenapa? Karena pada saat latihan kostum rek ayo rek itu juga yang artinya memakai kain panjang dan baju kebaya. Kalau zaman dulu rambutnya hanya dikepang kanan kiri. Kalau zaman sekarang pakai pondok kecil. Sehingga bebas untuk kostumnya. Yang terpenting tidak meninggalkan identitas khusus Surabaya sendiri. Mungkin itu Bu Tati yang saya observasi dari penari tersebut. Oke, terima Lebih kasih. jelasnya teman-teman dan Bu Tati bisa melihat video saya di YouTube, subscribe ya, and like. Ya, terima kasih untuk Mas Jamal atas sharingnya terkait hasil observasi yang telah dilakukan. Bu Caci persilahkan untuk teman-teman kalau ada yang mau disampaikan ke Mas Jamal, monggo. Saya Bu. Oke, monggo Mbak Dia Rotun. Mas Jamal bisa diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai identitas ibunya itu tadi, kan belum ada perkenalannya atau ibunya, nama terus ya dan lain-lain. Seharusnya ada Pak di video saya tersebut, namun dalam kendala saya ada halangan juga. Tadi awal wawancara itu ada perkenalan. Jadi nggak apa-apa, mungkin saya jelaskan di sini untuk biografi singkat beliau, ya. Beliau bernama Ibu Heni, ya. Beliau juga mengikuti tari sanggar yang ada di Surabaya dan beliau juga mempunyai kelompok-kelompok sendiri. Terus beliau berumur sekitar antara 40 sampai 50. Mungkin itu Mbak Diara. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Berarti Ibu Heni ya Mas ya tadi? Betul. Ibu Heni itu pemilik sanggar.
Bukan. Gimana? Bu Eni itu bukan pemilik sanggar, namun beliau adalah apa namanya, biasanya bersama teman-temannya. Untuk pemilik sanggarnya sendiri ada lagi Kak dia. Berarti hanya pengelola saja Mas, pengelola sanggar milik orang lain. Iya betul. Kalau dari Ibu Heni tadi kan itu tari ore-ore. Kalau yang Ayo re. iya, astagfirullah. iya tari. Selain menampilkan tari itu, apa pernah menampilkan tari yang lain apa enggak Mas? Dia pasti pernah menampilkan tari remo, tari balas. Gimana? Iya pernah menampilkan tari remo juga dan tari yang lain. Ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Diaro Tunahara? Bisa pun Bu. Oke, terima kasih untuk Mbak Nahara. Berarti kalau Bu Caci simpulkan informasi dari Mas Jamal tadi bahwa si ibu ini posisinya adalah penari, begitu ya Mas? Nggih, begitu. Oke, terus nantinya untuk selanjutnya yang akan Mas Jamal praktekkan itu berarti tarian ini, re ayo re ini. Nggih, begitu. Oke, terus untuk kostumnya tadi ada kewajiban atau kostum yang pasti atau bagaimana Mas Jamal? Kalau kostum tidak ada kewajiban juga Bu, tapi jadi untuk dari saya bisa baju asal daerah saya dikasih. Oh begitu. Jadi perencanaan dari Mas Jamal nantinya pas ketika mempraktekkan sebagai nilai UAS itu Mas Jamal pakai kostum resmi dalam artian atau kostum yang biasa seperti yang ibunya tadi pakai? Perencanaannya. Semi biasa kita Bu. Bagaimana Mas? Semi biasa. Oh gitu. Oke, terima kasih. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang mau disampaikan ke Mas Jamaluddin? Ya, Bu. Oke, monggo Mas Danang. Buat Mas Jamal, pakai make up nggak? Saya make upnya pakai wudhu Mas, karena Karena Kurang jelas Mas Jamal. make up-nya pakai wudhu. pakai wudhu Mas Danang. Alami dong ya, alami. Padahal nanti kalau tariannya ini kan sebagai nilai UAS ya, tentunya punya bobot yang tertinggi di antara nilai partisipasi, tugas, kemudian UTS. Nah, kalau kalian memaksimalkan ya, artinya dari segi make up, dari segi gerakan, kostum, musik, dan lain sebagainya, nanti harapannya Bu Caci nilai kalian bisa maksimal gitu. Jadi kalau Mas Danang jangan langsung berpatokan karena Mas Jamal tidak menggunakan make up nanti ikut-ikutan. Kalau Mas Danang ingin make upan nggih monggo kersa. Ngoten nggih Mas Danang? siap. Nggih. Soalnya kan Mas Danang dari prodinya kan tari menari bahasa Jawa. Saya kan juga masih baru amatir bisa sih. Ya semoga nanti bisa bagus hasil tariannya. Latihan dulu Mas Jamal. Iya, Bu Caci, saya nari-nari kayak ondel-ondel. Kaku semua. Oke. Monggo rekan-rekan yang lain ada tanggapan untuk Mas Jamal? Mohon maaf Ibu izin bertanya.
Untuk Mas Jamal nggih Mbak Freri? Nggih, mohon maaf Mas Jamal mau bertanya. Nggih. Untuk bentuk pola lantai pada tari Ayora itu seperti apa nih Mas? Terima kasih. Bentuk apa Mbak Freni? Pola lantai Mas Bentuk Jamal. pola lantai. Pola rantai itu seperti apa ya Bu ya? Lantainya Kemarin kan juga sudah dijelaskan. Oh iya. Bentar, nah, Mbak Ferry, saya mereview kembali yang nyala. Mohon maaf Bu Caci. Nggih Mbak. Nggak apa-apa. Tadi yang izin perjalanan ya? Enggak Bu, ini mau apa itu? Mau ikut menjawab soal yang diutarakan sama Mbak siapa tadi? Mbak Ferry. Terus pundi Iya, Mas Mbak. Jamal? Dibantu sama Mbak Anis nggak apa-apa? Alhamdulillah, Mbak Tenun. Nggih, Iya, monggo Mbak. Mbak Anis. Pola lantai itu apa itu? Sebenarnya itu dipakai untuk yang berkelompok. Kalau Mas Jamal kan sendirian, jadi nggak perlu pola lantai kayaknya. Nggih. Jadi pola lantai itu kan kayak apa ya? Cenderungnya perpindahan gitu ya. Perpindahan Iya, antar betul. personil kelompoknya, anggota kelompoknya ngoten loh. Lah Mas Jamaluddin nanti rencananya itu sendirian atau berkolaborasi dalam menyajikan tariannya. Berdua sama penarinya itu, mungkin. Kalau nanti teman-temannya penari tersebut bisa ya bersama-sama. Kalau tidak bisa ya mungkin bisa lagi. Oke. Kalau rencananya seperti itu dengan anggota gitu ya, tidak sendirian, mungkin bisa dikembangkan ya Mbak Anis ya untuk pola lantainya, ngoten ya. Iya Bu. Biar tidak apa ya terkesan monoton begitu loh. Tapi itu kembali lagi terserah ke Mas Jamaluddin inginnya seperti apa. Kalau misalkan dengan adanya pola lantai itu hasilnya menambah atau menjadi bagus, otomatis kan nilai yang diperolehnya juga akan bagus. Tapi ya kembali lagi butuh kerja keras gitu ya Mbak Anis ya. Karena kan untuk pola lantai kita butuh hafalan seperti itu ya Mbak Anis ya. Iya Bu, butuh konsep juga untuk pola lantai. Betul. Inginnya seperti apa? Nggih, bagaimana Mas Danang? Untuk pola lantai sendiri, kalau seandainya Jamal tunggal atau ditunggal, itu kalau mau satu pola lantai nggak apa-apa karena kita bisa melihat sendiri dari tari remo ya. Remo itu yang menari itu satu atau dua dan mereka di tempat aja, tapi yang membuat mereka indah adalah gerakan mereka yang maju mundur kanan kiri. Jadi yang membuat mereka indah adalah gerakannya itu. Kurang jelas Mas di bagian akhir. Mungkin bisa diperjelas lagi. Jadi masukan misalkan Mas Jamal tetap ingin sendirian itu bisa juga mengembangkan pola lantai atau menggunakan pola lantai dengan tujuan nanti hasilnya lebih bagus. Saran dari Mas Danang bisa diulang lagi Mas biar menjadi masukan untuk Mas Jamal. Halo? Mas Danang?
Sarannya mungkin bisa diulang lagi Mas Danang biar sebagai masukan kalau nanti Mas Jamal ingin tampil lebih bagus dengan memanfaatkan pola lantai walaupun tidak berbentuk kelompok begitu. Nggak harus buat pola lantai, jadi Mas Jamal perlu itu aja, perlu memperpindah gerakan aja sama kayak gerakan itu tidak siji, jadi biar kelihatan bagus. Suaranya nggak jelas, Mas. Oke, mungkin ngeten mawon Mas Danang bisa ditulis di chat nanti bisa Bu Caci sampaikan untuk Mas Jamal gitu. Intinya tadi ngeten Mas Jamal, Mas Danang itu menyarankan ibaratnya tari remong. Lah, tari remong itu walaupun tidak banyak orang, tidak berkelompok tapi tetap bisa memaksimalkan keindahannya begitu. Mas Jamal. Monggo, rekan-rekan yang lain masih ada yang mau disampaikan? Apakah sudah bisa mendengar suara saya, Ibu? Nggih, sampun Mas Danang, lebih jelas, monggo. Ya, benar sekali, Ibu. Jadi yang membuat indah adalah dari gerakannya itu sendiri. Hilang lagi Mas Danang. Jadi yang membuat indah itu dari gerakan itu sendiri. Jadi kalau tari remo ya, itu nggak harus pindah-pindah tempatnya, tapi yang membuat indah itu gerakannya maju mundur kanan kiri dan menjiwai setiap gerakan. Oke, terima kasih. Intinya pola lantainya tidak harus ribet, cukup maju, mundur, kanan, kiri, tapi penjiwaannya, terus gerakan yang dilakukannya itu bisa memperindah gitu Mas Jamal, masukan dari Mas Danang ketika nanti ingin tampil maksimal tanpa berkelompok sehingga pola lantainya yang dilakukan cukup sederhana begitu Mas Jamal. Bisa diterima Mas? Siap, Bu. Termohon atas masukannya. Oke. Nanti bisa di apa ya? Di substitusi lah masukan dari Mas Danang supaya nanti hasilnya lebih bagus. Oke. Bu Caci rasa cukup untuk Mas Jamaluddin ya terkait tari rek ayo rek yang nantinya juga akan ditampilkan. Kita tunggu saja tanggal mainnya ya gimana hasil tariannya Mas Jamal. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin menyampaikan itu terkait hasil observasi yang telah dilakukan. Tadi Mbak Frieri yang janjeni Bu Caci, sudah apa belum Mbak? Ini masih 46%, Bu. Oke, yang lainnya dulu, monggo, Sinten yang ingin sharing terkait hasil observasinya. Saya, Bu. Oke, Mbak Diarotun, monggo Mbak. Bu Caci, persilahkan. Semoga suaranya terdengar ya. Tidak seperti Mas Jamal tadi, kurang maksimal. Ya. Mohon maaf, Bu. Apa terdengar nggak suaranya? Belum ada suara, Mbak.
Daya Nasional kali ini sampai selesai. Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Sampun Saat ini terdengar, saya Mbak. dan rekan saya telah sampai di tempat yang akan kita observasi lebih lanjut. Tepatnya di salah satu Videonya tapi tidak muter, Mbak Diarotun. di kota yang bisa disaksikan salah satunya adalah pelatihan tari bondan. Tari bondan ini menceritakan tentang kisah dan kasih sayang seorang ibu kepada anak bayinya. Dari hasil wawancara dengan salah satu pengelola sanggar ini diperoleh informasi bahwa sanggar ini dikelola oleh Ibu Puji Purwati. Beliau pernah menempuh pendidikan di UNES dengan mengambil jurusan sendera tasik dan pernah bekerja di bidang kebudayaan di Unpad, Kabupaten Rembang, dan sebagai pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. Asal-usul nama Sanggar Seni Galuh Ajung ini diperoleh dari nama anaknya. Anak pertama bernama Ajung dan anak kedua bernama Galuh. Atau bisa diambil dari arti lain yaitu Galuh yang artinya seorang putri dan Ajung yang berarti sebuah cita-cita atau sebuah harapan yang tinggi. Sanggar ini sudah berdiri sejak tanggal 19 Oktober 1989. Artinya sudah selama itu telah mengajar, membimbing, mewadahi dan mengembangkan seni budaya Jawa. Dan salah satu tari yang telah ditampilkan oleh sanggar ini di tempat umum itu ada tari Gondorio, tari Merak, tari Deslontar, dan sebagainya. Anak-anak agar mau belajar melestarikan budaya supaya tetap terjaga kelestariannya dan melatih anak agar berani tampil di tempat umum. Teman-teman sekalian, tadi adalah sedikit informasi yang telah diperoleh dari salah satu pengelola sanggar ini. Nah, apabila teman-teman tertarik untuk mencoba mengikuti latihan yang jam 5:30. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Oke, terima kasih untuk Mbak Diarotun Nahara. Rembang ya Mbak ya, tadi sanggar tari yang diobservasi di Rembang begitu. Pengelolanya lulusan atau alumni dari Sendera Tasik UNES ya Mbak tadi. Iya, Bu. Oke, monggo teman-teman sekalian kalau ada yang ingin disampaikan ke Mbak Diarotun Nahara.
Baik, kalau belum ada yang ingin mengomentari. Izin bertanya, Bu. Oh, nggih, monggo, monggo Mbak Nur Hayati. Monggo Mbak Nur. Kasih, Bu. Tadi video yang izin, Bu, apakah suara saya terdengar, Bu? Nggih, terdengar. Izin, Mbak Dia Rotun, tadi kan saya cuma melihat sekilas, namun yang ingin saya tanyakan, tadi di video tersebut berarti yang hanya diajarkan atau yang latihan tarinya itu hanya untuk tarian dari Jawa saja, seperti itu, Mbak. Kemudian untuk pengelolaannya itu biasanya itu tuh sanggar tarinya itu milik pribadi atau ada badan khusus yang untuk menaungi sanggar tari tersebut, Mbak. Terima kasih, saya kembalikan. Silakan Mbak Dia Rotun. Mohon maaf, Mbak. Iya, Bu. Mohon maaf, Mbak Nur Hayati, bisa diulangi pertanyaan tadi? Sinyal saya putus soalnya. Jaringannya. Oke, monggo Mbak Nur. Siap, Mbak. Jadi gini, Mbak, tadi saya lihat, kebetulan saya kan dari Sumatera, jadi saya lihat itu tadi tarian yang ditampilkan hanya untuk tarian dari Jawa saja begitu, Mbak. Kemudian untuk sanggar tarinya itu dikelola oleh milik perorangan, yayasan atau ada badan layanan khusus gitu yang membantunya seperti itu atau bentuk komunitas, Mbak. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kalau yang tari-tarinya sendiri itu, iya Mbak, tari Jawa dan kebanyakan itu variasi dari, contohnya tadi ada tari Derslontar, sama yang satunya tari Gondorio atau apa itu. Itu udah variasi. Terus untuk sanggar sendiri ya Mbak, itu milik perorangan, milik Ibu Puji Purwati tadi. Izin, Mbak, berarti nggak ada yang menaungi ya, Mbak? Saya nggak ada yang badan layanan khusus atau apa gitu untuk pengembangan gitu, nggak ada ya, Mbak? Nggak ada, Mbak. Itu cuma milik perorangan yang dikembangkan dari tahun 19 berapa tadi? Lupa saya. Sebentar, Mbak. Itu untuk sanggar seni Galung Ajeng sendiri dikelola oleh keluarga Ibu Puji Purwati sejak tahun 1989. Jadi tidak ada lembaga yang menaungi, tidak ada, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Ferry tadi ingin mengajukan pertanyaan, monggo. Iya Ibu, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya Mbak Dia Rotun, bagaimana perkembangan dari tari tersebut mulai dari zaman dahulu hingga sekarang ini, hingga sampai saat ini. Terima kasih. Perkembangan apa, Mbak? Perkembangan dari tari tersebut, ya. Apakah suara saya terdengar? Tari yang terdengar. Maksudnya perkembangan tari yang tadi disajikan atau yang mana, Mbak? Iya Mbak, tari yang ada di sanggar tersebut. Mungkin yang sanggar. Nggih, mungkin seperti ini kalau Bu Caci menangkap Mbak Dia Rotun yang ingin ditanyakan Mbak Ferry itu kan sanggar. Lah di sanggar itu kan ada beberapa tari yang dilatihkan. Tentunya kan tidak satu tari Mbak Dia Rotun ya yang dilatihkan. Nah, itu untuk tariannya itu perkembangannya seperti apa gitu. Kalau yang tadi di videonya Mbak Dia Rotun itu kan hanya satu jenis tari yang kebetulan tampil begitu ya Mbak ya. Itu tari apa Mbak tadi? Tari Bondan, Bu. Oke. Yang apa tadi? Kasih sayang ibu ya Mbak ya tadi filosofinya. Iya, benar. Penggambaran kasih
Nah, sayang seorang ibu pada anaknya. Oke, lah itu mungkin bisa disampaikan perkembangan dari tari yang dilatihkan gitu, atau secara umumnya nanti perkembangan dari sanggar tari yang dikelola oleh ibunya tadi. Gitu Mbak Diarotun, bisa dipahami? Nggih bisa, Bu. Nggih, monggo. Jadi di sanggar seni, nggih. Jadi di sanggar seni Galuh Ajeng itu kan setiap hari dari jam 2 sampai setengah 6 itu ada latihan dan dibagi dari jenjang STK, SD, SMP, SMA. Nah, yang kebetulan saya sajikan itu kan dari jenjang SD. Kalau untuk perkembangannya mungkin bisa saya bantu, Bu. Nggih, monggo Mbak Anis Desundi. Sama, yang diobservasi tempatnya sama? Sama, Bu. Kemarin saya sama Anis Masuka ke sanggarnya. Oke, berarti kan informasinya tidak jauh berbeda ya. Jadi Mbak Anis bisa menyampaikan gitu, menambahi dari yang disampaikan Mbak Diarotun. Monggo Mbak Anis. Iya, seperti ini Mbak Freri, kan di sanggar itu tidak dalam menurut keterangan dari yang kami wawancarai atau Pak Zainal, nah itu kan menjelaskan kalau satu semester itu tariannya berbeda. Nah untuk satu semester itu jangkanya kan 6 bulan loh. Nah itu untuk yang tari yang dipresentasikan oleh Mbak Dian tadi kan itu jenjang SD. Nah itu dari jenjang SD. Nah untuk tari tersebut itu berlangsung selama 1 semester. Jadi setiap semesternya itu memberikan tarian yang berbeda atau nama tari yang berbeda seperti itu. Kalau yang tadi disampaikan sama Mbak Diarotun yang dipresentasikan kan tarian tadi kan tari bundar. Nah, sedangkan mungkin semester sebelumnya ada tari yang berbeda lagi itu. Jadi untuk perkembangan tarinya itu bukan perkembangan, tapi per semester itu diberikan tari yang berbeda bagi tingkatan tersebut. Mungkin untuk menambahi, per semester itu 1 tahun, Mbak. 1 tahun itu kalau di sanggarnya disebut 1 semester gitu. Seperti kita sekolah ya, ada materinya, terus ada ujian. Nah kalau ujiannya itu berupa pagelaran seni, pasti ada setiap tahunnya. Bagaimana Mbak Freri? Halo Mbak Freri. Baik, karena belum ada respon dari Mbak Ferry Agustin, jadi begini ya Mbak ya, untuk Mbak Diarotun sama Mbak Anis kan kebetulan sama yang diobservasi tempatnya. Berarti itu ibaratnya sanggar tersebut punya kurikulumnya, begitu ya Mbak ya? Iya Bu. Berarti ada sistem seperti penilaian untuk anak yang mengikuti sanggar, gitu? Iya Bu, ada. Oke. Seperti sekolah gitu. Berarti juga ada tampilan ya, ibaratnya kalau di Uniro seperti mata kuliahnya buffet ngoten ya, ada pagelaran kalau selesai mata kuliahnya tersebut, begitu ya? Iya Bu, biasanya ada. Biasanya itu pernah tampil di Taman Kartini itu Bu. Oke, karena beliaunya yang mengelola sanggar itu juga kan seorang pengawas begitu ya, tentunya kan juga memahami terkait pendidikan. Artinya di sini ibunya yang sebagai pengelola tersebut
apa ya, inginnya kan dia mendidik di dunia seni sendera tasik, ngoten ya Mbak Dia Ratun ya. Nggih, Bu. Nah, kemarin waktu wawancara apakah sempat bertanya terkait biaya untuk kalian berdua? Biaya mengikuti sanggar maksudnya Bu Caci. Kalau untuk biayanya itu saya tanyakan kemarin hanya di setiap datang baru dikenakan tarif, Bu. Kalau nggak datang berarti nggak dikasih. Kalau untuk jumlah nominalnya nggak dikasih tahu, Bu. Oh, begitu. Kemudian untuk Mbak Dia Ratun sama Mbak Anis nanti ketika praktek menari, berarti itu salah satu tarian yang diajarkan di sanggar itu. Tadi kalau tidak salah Bu Caci dengar ada tari bondan atau apa itu, atau tari jenis lain yang akan ditampilkan oleh kalian berdua. Kalau saya itu tari orek-orek, Bu. Kebetulan saya sudah latihan. Oke, tari orek-orek berarti tidak diajarkan di sanggar itu, Mbak Dia? Diajarkan, Bu, tapi kebetulan kemarin itu adanya tari bondan. Oke, terima kasih. Itu dari Bu Caci. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang mau disampaikan untuk Mbak Anis sama Mbak Nahara? Izin bertanya, Bu. Nggih, monggo Mbak Rosa. Silakan bertanya karena Mbak Dia Ratun, Nahara sama Mbak Anis kan kebetulan yang diobservasi tempatnya sama, mungkin nanti bisa saling melengkapi untuk mereka berdua. Monggo Mbak Rosa. Oke. Untuk itunya, Mbak, dari riasan itu sama busananya itu apakah ada ketentuan khusus untuk tari yang ingin ditampilkan? Tari yang akan ditampilkan buat kedepannya itu, Mbak? Atau gimana? Iya, Mbak. Dari sanggarnya? Sama yang diobservasi tadi juga nggak apa-apa. Kalau dari busana sama tari itu menyesuaikan jenis tarinya. Misalnya kita ambil contoh dari tari bondan tadi kan, propertinya ada kendi. Suaranya tidak terdengar, Mbak. Suara Mbak Dia Ratun tidak terdengar jelas di Bu Caci. Itu sinyalnya putus-putus. Kalau yang diambil contoh dari segi riasan, kan pasti menyesuaikan jenis tarinya. Terus untuk busananya, busana itu ya sama seperti pada riasan, menyesuaikan jenis tari yang dari riasan, busana, properti itu menyesuaikan jenis tari, kendi, boneka, sama payung. Seperti itu, Kak. Jadi Mbak Rosa, Bu Caci ulangi jawaban dari Mbak Dia Ratun. Intinya untuk tampilan tari yang akan ditampilkan itu ya dari anak-anak sanggar, itu nanti menyesuaikan dari jenis tarinya yang mau ditampilkan apa gitu. Kalau misalkan properti apa yang dibutuhkan, nah itu disesuaikan dengan tariannya begitu. Tapi untuk latihan jelasnya ya tidak ada kostum ya, itu nanti pagelarannya baru menggunakan kostum gitu, Mbak Rosa. Oke, baik Ibu sama Mbak Dia Ratun ya, terima kasih atas jawabannya. Oke. Untuk Mbak Dia Ratun sendiri nantinya untuk tampilan tari berencana pakai kostum atau tidak, Mbak?
Kalau dari kemarin itu ada rencana Bu pakai jarik, kebaya, celana. Udah. Yang pasti ada sampurnya Bu. Oh, begitu. Untuk kostumnya sendiri Oke. itu memang seperti itu kostumnya atau modifikasi dari Mbak Diarotun? Kalau yang ini modifikasi Bu. Ada beberapa yang tampil tari ore-ore itu dengan kostum berbeda-beda. Ada yang sama seperti yang saya rencanakan ini. Ada yang pakai kostum tari ore-ore yang seperti pokoknya itu ada kebayanya tapi depannya itu belah tengah gitu, celananya pendek selutut sama sampur. Kebanyakan pakai itu. Oke, terima kasih. Mungkin kita sama-sama terkendala sinyal ini. Karena suaranya menjadi beberapa suara tidak tersampaikan. Itu mungkin karena ada kendala sinyal. Tapi cukup bagus. Mbak Nahara sudah berencana akan ada kostum yang ditampilkan gitu ya. Walaupun terkesan sederhana, tapi sudah berniat untuk memakai kostum gitu ya, maksudnya kostum yang tidak regional digunakan, reguler biasa digunakan begitu ya. Oke, mungkin cukup ya untuk Mbak Diarotun. Ada yang ingin menampilkan lagi terkait hasil observasinya? Terima kasih Ibu. Kembali kasih untuk Mbak Diarotun Nahara. Ada yang ingin menyampaikan hasil observasinya? Mas Rian biasanya, Mbak Rosa, Mbak Nur. Ya Bu. Mas Rian sudah observasi atau belum? Kalau saya sudah Ibu, tapi ya soalnya sudah agak kenal gitu Ibu. Jadinya ya sudah intinya Ibu. Sudah di-upload di YouTube? Belum Ibu, itu kan udah lama kenal dari semenjak SMA Ibu. Jadinya saya juga pernah belajar di situ Ibu. Jadinya ya tahu mengenai sanggar tersebut Ibu. Begitu. Soalnya juga kerjasama dengan sekolahan. Oh, berarti yang Mas Rian observasi itu sebuah sanggar. Kebetulan Mas Rian juga alumni sanggar tersebut, begitu? Saya alumni dari sekolah. Nah, sekolah saya itu terkenal akan tarian yang bekerja sama dengan sanggar tersebut, Ibu. Begitu. Oke. Tarian apa? Sanggar apa dan di mana Mas itu? Mungkin bisa diceritakan karena belum terupload di YouTube. Untuk sanggarnya itu di daerah itu Ibu, mana itu? Ngabla, Bandung Rejo. Mungkin kalau orang Solotigo, orang Boyolali pasti paham daerah tersebut, dan daerah tersebut itu masih wilayah Magelang. Nah, sekolah bekerja sama dengan sanggar tersebut karena tariannya khas banget, khas dari benar-benar dari Magelang Raya Ibu. Jadinya emang terkenal akan keprajuritannya Ibu, yaitu tari soreng. Jadi tarian ini menceritakan mengenai keprajuritan dari Arya Penangsang mengenai kerajaan Pajang zaman dahulu Ibu. Begitu. Jadi ya ini soreng ini ya gerakannya menghentak-hentak dan gerakannya itu tegas karena menggambarkan seorang prajurit atau kayak pembela dari Arya Penangsang ini Ibu. Ini waktu kerajaan Pajang. Dan tarian ini juga waktu saya lulus, tahun 2019 itu diundang ke Istana Negara
untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tahun 2019 kemarin Ibu. Pasti ya, teman-teman lihat ada tarian soreng atau tarian kolosal yang banyak sekali itu dari sekolah saya dan daerah saya. Terima kasih. Oke, kembali kasih. Ada yang ingin disampaikan untuk Mas Rian? Mungkin ada informasi yang ingin belum tersampaikan ke kalian, ingin dilanjutkan tentang apa gitu, yang ingin diketahui dari observasinya Mas Rian, daerahnya Mas Rian Magelang. Monggo. Oke, untuk Mas Rian sendiri nantinya dalam praktek menari itu berarti menampilkan tarian ini, gitu, perencananya. Iya Ibu, rencananya seperti itu, tapi saya juga di lain sisi bingung, soalnya Mas Danang juga mau ngajak bergabung, tapi pakai tarian sendiri-sendiri gitu loh Ibu, nanti kayak dikolaborasikan, tapi tidak tahu ini jalan atau tidak, soalnya kita belum latihan juga sama Mas Jamal gitu, sama Mas Danang maksud saya. Gitu Ibu. Jadinya untuk sementara ini mungkin saya ke daerah saya dulu. Habis itu nanti kita coba padukan dengan Mas Danang. Jika misalnya cocok ya kita lanjut berdua, kalau tidak ya individu Ibu. Terima kasih. Kalau ditarikan individu, aslinya ini banyak orang gitu ya Mas Rian ya, tapi iya Ibu. Apa tidak meminta bantuan saudara begitu, Mas Rian, tidak ada? Kalau saya individu saja sudah cukup Ibu ya. Maksudnya gimana ya? Waktu itu saya kan waktu di Bali, saya juga mengikuti ajang putra putri kampus. Itu saya menampilkan tarian ini sendirian Ibu. Dan Astungkara alhamdulillahnya itu saya mendapat juara dari tarian ini Ibu. Jadi mungkin kalau sendiri juga bisa sih, asal ada wirasa wiraganya aja Ibu. Begitu. Oke, sepertinya sudah sangat profesional ya dalam menari. Kemudian untuk kostumnya bagaimana Mas Rian perencanaannya? Kalau kostum sih aslinya sederhana saja Ibu, seperti celana, terus ada jarit, ada udeng, ada baju. Tapi ya saya akan meminjam ke guru seni saya Ibu. Kebetulan ada guru seni yang memfasilitasi mengenai pakaian tari soreng ini Ibu. Jadinya emang sekolah saya itu sudah dikenal sekolah soreng di Kabupaten Magelang ini Ibu. Begitu. Oke. Untuk kerjasamanya sendiri itu dari sanggar ya, ibaratnya tadi sanggar yang pengelolanya adalah teman kebetulan kenal sama Mas Rian, itu hanya dengan sekolahnya Mas Rian gitu, atau dengan banyak sekolah lain yang ada di daerah Magelang? Untuk saat ini cuma dengan sekolah saya Ibu, untuk di Kabupaten Magelang ini. Jadi setiap ada acara penyambutan Gubernur Jawa Tengah seperti Pak Ganjar atau siapa, pasti yang diundang ke sekolah saya itu ya, maksudnya itu yang diusulkan itu sekolah saya, karena untuk penyambutan. Dan biasanya itu dilaksanakan di Kota Mungkit, daerah Borobudur sana Ibu. Jadinya untuk tari soreng ini udah menjadi Bu ya, kayak identitas sendiri dari sekolah saya. Sekolah saya SMA negeri, tapi dicap sebagai sekolah seni Ibu. Begitu. Jadinya udah dari dulu sekali tahun 90-an, itu sudah bekerja sama dan menggandeng dengan sanggar tersebut Ibu. Oke. Untuk nama sanggarnya apa ya Mas Rian itu? Kalau nama sanggarnya itu Muda Budaya kalau tidak salah Ibu ya. Muda Taruna Budaya kalau tidak salah. Bandung Rejo, Ngablak, Jawa Tengah. Tapi dia tidak menerima yang penarinya datang ke sanggar begitu ya Mas ya? Dia kolaborasi dengan sekolahan Mas Rian saja ya? Oh, menerima Ibu, menerima. Waktu itu ada kunjungan dari ISI Solo Ibu. Jadinya emang sudah dikenal, jadinya ISI Solo banyak mengirimkan mahasiswanya ke sini gitu Ibu, untuk pelajari tari soreng ini. Terus juga waktu acara di Istana Negara itu, waktu kemerdekaan itu kan jumlahnya juga sangat banyak sekali Bu. Jadinya kita meminta dari sanggar itu juga mengirimkan
anak didiknya juga untuk bergabung. Jadi tidak hanya sekelas saya, jadinya ada dari sanggar tersebut yang ikut memeriahkan Ibu, begitu Ibu. Oke, terima kasih informasinya Mas Rian. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin memperoleh informasi dari Mas Rian terkait tari koreng ya Mas tadi? Soreng Ibu. Coreng. Soreng, S-O-R-E-N. Oh, soreng ya, soreng. Monggo. Yang ingin bertanya ke Mas Rian, Bu Caci, persilakan. Mas Jamal, tidak ada komentar untuk Mas Rian? Mbak Rosa, Mbak Nurhayati yang dari Sumatera? Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup ya, berarti terkait pertemuan hari ini, yaitu menyampaikan hasil observasi, Bu Caci akhiri. Terus nanti di WA Group mohon disampaikan terkait link YouTube-nya, biar nanti Bu Caci bisa melihat satu persatu, kemudian menilainya, begitu. Karena ini kan masih terkendala, ada beberapa yang belum terupload di YouTube. Jadi nanti Bu Caci tunggu, silakan diisi listnya begitu. Kemudian jangan lupa berarti minggu depan kalian sudah mempraktekkan atau memvideokan tarian yang kalian kerjakan gitu ya. Jadi kalian sendiri yang menari, kemudian nanti bisa ditampilkan gitu. Karena tuntutannya kalau hasil observasi ini kan tidak semuanya menampilkan observasi yang dilakukan, tapi ketika minggu depan terkait tarian, karena itu berkaitan dengan nilai UAS, jadi semuanya wajib menampilkan tariannya gitu. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini, jadi silakan mempersiapkan diri. Kemudian Bu Caci tunggu untuk tampilan terbaiknya begitu, sehingga nanti nilainya bisa maksimal. Oke, terima kasih. Bu Caci akhiri. Bu Caci mohon maaf apabila banyak salah dalam menyampaikan, kemudian keterlambatan dalam perkuliahan juga mohon untuk dimaafkan. Untuk kalian semua jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya, karena perkuliahan kita menjelang berakhir ya, tinggal mungkin 2 minggu lagi begitu, hanya menunggu UAS. Oke, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan, kita keluar dari Meet bersama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Caci. Oke, monggo ditunggu untuk link video perkuliahan kita hari ini ya. Untuk perkuliahan minggu kemarin sudah Bu Caci share ke kalian, jadi mohon ditunggu untuk video perkuliahan hari ini sebagai bukti kalau kita perkuliahan ya, karena tuntutan dari MGKM takutnya di MBKM itu diminta gitu ya sebagai bukti. Oke, salam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.